Unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya diantaranya yaitu ada sistem religi, ada sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup, ada sistem organisasi atau kemasyarakatan, ada sistem pengetahuan, ada sistem peralatan atau teknologi, ada bahasa, dan ada seni atau kesenian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada sistem religi atau sistem kepercayaan. Misalnya dalam agama Islam, kita ambil dari agama Islam, kebiasaan orang yang beragama Islam, satu, ada sholat yang dilaksanakan setiap hari. Kebiasaannya setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun yang dibiasakan oleh manusia itu sendiri ada sholat sunatnya dan lain sebagainya. Ada zakat yang dibiasakan manusia setiap bulan Ramadan ataupun zakat mal dan lain sebagainya. Rutinitas kebiasaan manusia dalam beragama Islam. Ada puasa, tentunya di bulan Ramadan. Puasa Ramadan dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Ada juga unggah haji. Banyak sekali manusia, sebagian tentunya orang yang mampu melaksanakan unggah haji. Itu merupakan sebuah kepercayaan dalam agama Islam. Selanjutnya yaitu ada sistem mata pencaharian hidup. Dalam kebiasaan dari sistem mata pencaharian hidup, manusia butuh hidup dan harus mengupayakan dirinya untuk hidup. Contohnya manusia harus makan. Salah satunya di Indonesia, makanan pokoknya yaitu nasi. Otomatis seorang petani atau para petani harus rutin untuk bercocok tanam sehingga membuahkan hasil dan diolah jadilah nasi. Itulah kebutuhan hidup manusia. Itu dalam salah satu halnya makanan. Ada lagi yang lainnya dari mata pencaharian hidup manusia dan lain sebagainya. Masih banyak kebutuhan manusia, tidak hanya nasi saja. Selanjutnya yaitu ada sistem organisasi atau kemasyarakatan. Misalnya suatu kebiasaan di perkampungan, ketika mau merobohkan rumah, dengan sendirinya gotong royong tetangga pada membantu. Itulah sebuah budaya di perkampungan. Kalau di sekolahan, misalkan sistem organisasi OSIS ya, OSIS ketika melaksanakan MPLS tetap ada ya, rutinitas dalam setahun sekali pasti ada yang namanya MPLS dan lain sebagainya. Sistem organisasi atau kemasyarakatan ini tidak akan meluas ya, tergantung pemimpin di wilayah tersebut yang membudayakan sistem masyarakatnya seperti apa. Selanjutnya yaitu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang menjadi kebiasaan tentunya harus ya, ini nomor satu sekali. Dikarenakan kenapa? Karena manusia kalau tidak ada pengetahuan tidak akan bisa melakukan sesuatu. Contohnya sistem pengetahuan yang dilaksanakan manusia atau anak-anak harus sekolah, harus dikasih pengetahuan, ilmu pengetahuan yang luas terhadap dunia sistem, tentunya menjadikan manusia yang berbudaya. Itulah pengetahuan. Tanpa pengetahuan manusia tidak akan bisa berbuat. Maka dari itu budaya atau kebiasaan pengetahuan sangat sekali penting untuk manusia. Selanjutnya yaitu ada sistem peralatan atau sistem teknologi.
menjadi sebuah kebiasaan dari sistem teknologi atau sistem peralatan. Contohnya alat untuk menutup aurat, yaitu baju atau pakaian. Sudah menjadi kebiasaan manusia memakai pakaian. Sudah menjadi budaya. Dari tidak memakai baju, karung goni pada masa perjuangan, sehingga sampai sekarang jadilah sebuah pakaian. Dan semakin kekinian, teknologi dijadikan sebuah kebiasaan. Contoh manusia, kebiasaannya tiada hari tanpa memegang HP. Kebanyakannya manusia ulet atau biasa memegang HP. Itu salah satu teknologi. Masih banyak kebiasaan-kebiasaan dengan teknologi. Manusia berjalan tiap kota, kebiasaan harus memakai kendaraan dan lain sebagainya, menjadikan sebuah kebiasaan dari sistem teknologi. Selanjutnya yaitu ada bahasa. Bahasa merupakan suatu identitas. Contohnya, di setiap negara bahasa berbeda-beda. Ada bahasa Prancis, ada bahasa Jepang, ada bahasa Indonesia. Di Indonesia pun di setiap daerahnya berbeda pula. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Bali dan lain sebagainya. Tentunya Indonesia ini terkenal dengan negara yang berbudaya. Walaupun berbeda suku, berbeda bahasa dari setiap daerahnya, tetapi bahasa yang dijadikan patokan yaitu bahasa Indonesia. Itu dari bahasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada seni atau kesenian. Sudah menjadi sebuah simbol atau ciri khas daerah masing-masing dari seni atau kesenian itu sendiri. Misalnya di Jawa Barat banyak sekali, ada jaipong, ada topeng, ada terbang, ada kiriningan, ada ketuk tilu, ada singa Depok dan lain sebagainya. Masih banyak kesenian di pelosok kampung. Bahkan ada kesenian yang tidak dikembangkan karena generasi penerusnya tidak ada. Nah, itu dari seni atau kesenian banyak sekali yang menjadikan sebuah ciri kota atau kampung tersebut. Misalkan Kerawang berarti terkenal dengan jaipong. Itulah semua unsur-unsur budaya. Sekian, semoga dapat dipahami.